Selamat bertemu dengan saya, Pendeta Minaria Boru Purba, di channel YouTube Minaria Purba dalam konten 5 hal penting yang diketahui pelajar CD. 5 hal penting yang diketahui pelajar CD. Jikalau saudara sudah di sini dan mengikuti pelajaran ini, silahkan tekan tanda like, subscribe, dan tekan tanda lonceng sebagai absensi sudah mengikuti pelajaran ini. Saudara-saudara pelajar CD, sebagaimana tadi konten kita adalah 5 hal penting yang perlu dipelajari oleh pelajar CD adalah: pertama, Alkitab; yang kedua, hukum Taurat; yang ketiga, pengakuan iman rasuli; keempat, jumlah keanggotaan GMI; dan 6, tugas tanggung jawab sebagai anggota Gereja Metodis Indonesia. Kita mulai dari yang pertama, Alkitab. Alkitab itu sebagai kepercayaan orang Kristen. Alkitab itu juga merupakan suara Allah. Firman Tuhan berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Saudara-saudara, Alkitab itu terbagi 2 bahagian besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari 39 buku, sedangkan Perjanjian Baru terdiri dari 27 buku. Jadi jumlah keseluruhan adalah 66 buku. Dan kita sudah ditugaskan untuk membaca keseluruhan isi Alkitab itu, mulai dari Perjanjian Lama Kejadian sampai Perjanjian Baru Kitab Wahyu. Jadi itu ada membaca secara estafet terus menerus, tidak boleh dilangkah-langkahi. Dan jikalau sudah selesai membaca sampai kepada Kitab Wahyu, boleh diulang kembali dari Kejadian sampai Wahyu, supaya ada kecintaan bahkan kecanduan untuk membaca Alkitab. Saudara-saudara harus juga tahu urutan dari kitab Perjanjian Lama yang 39 itu, mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Maleakhi. Dan dari Perjanjian Baru juga harus tahu dari Matius sampai Wahyu. Itu harus diucapkan, dihafal satu persatu, sehingga kita ketika mengucapkan kitab itu saja, kita sudah memahami apa isinya. Misalnya kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi beserta dengan isinya, dan sebagai finishing dari ciptaan Allah adalah manusia untuk menguasai segala yang diciptakan oleh Allah. Kalau kita belajar dari Injil Yohanes misalnya, kita tahu bahwa sebenarnya Yesus itu menjadi jalan keselamatan secara universal kepada manusia. Jadi sekali lagi saya sarankan kepada kita menghafal nama-nama kitab itu, yang 66 buku dari Alkitab, memahami isinya, merenungkannya,
juga melakukannya. Sekali lagi, Alkitab itu terdiri dari dua bahagian besar. Kitab Perjanjian Lama 39 buku, Kitab Perjanjian Baru 27 buku, jumlah seluruhnya 66 buku dari Kitab Kejadian sampai kepada Kitab Wahyu. Selamat mempelajari Alkitab sebagai dasar iman percaya orang Kristen. Yang kedua, sebagai pelajar CD, pengetahuan dasar yang perlu kamu ketahui juga tentang hukum Taurat. Hukum Taurat atau bahasa Bataknya patik, ya kan? Jadi hukum Taurat pertama sampai 10 yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai yang harus diketahui oleh bangsa Israel, oleh orang Kristen, dan juga kita, saudara-saudara pelajar CD pada saat ini. Saudara-saudara, kalau disuruh menghafal dari hukum Taurat pertama sampai 10, saudara harus tahu, karena itu pun juga sudah ditugaskan kepada saudara-saudara lebih kurang 6 bulan dalam pelajaran yang lalu. Hukum Taurat itu secara singkatnya adalah Tuhan berkata, "Akulah Tuhan Allah." Ya. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allah. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Yang artinya jangan membuat bagimu patung untuk kamu puja, untuk kamu sembah. Hukum yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat atau hari ketujuh. 6 hari engkau bekerja, tetapi hari ketujuh adalah hari istirahat bagi Tuhan Allahmu dan bagi kamu sendiri. Hukum kelima adalah hormatilah ayah dan ibumu, kedua orang tuamu, supaya engkau berbahagia dan panjang umur. Hukum yang keenam adalah jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan berdusta. Hukum yang ke-10, jangan mengingini harta orang lain. Kita ulang kembali secara cepat. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan berdusta. Kesepuluh, jangan mengingini harta milik orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pelajar CD, hukum Taurat ke-10 itu terbagi dua bahagian besar. Hukum yang pertama sampai hukum yang keempat adalah disimpulkan menjadi kasih terhadap Allah. Kasih terhadap Allah dikatakan itu kasih secara vertikal ke atas, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sementara hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 disimpulkan sebagai kasih terhadap sesama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, hukum Taurat itu terdiri dari 10 poin diterima oleh Musa di Gunung Sinai, dan kalau disimpulkan, diringkaskan, hukum pertama sampai hukum keempat adalah kasih terhadap Allah, sedangkan hukum kelima sampai hukum ke-10 adalah kasih terhadap sesama manusia, tertulis di Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 39. Matius 22 ayat 37 sampai ayat 39. Selanjutnya, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, sebagai orang percaya harus mengikrarkan, membuat sumpah pengakuan iman rasuli, percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus, dan percaya kepada Roh Kudus. Percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dari ketiga hal itu ada satu zat keilahian, tetapi 3 nama, 3 fungsi. Allah Bapa sebagai pencipta, Yesus Kristus sebagai penyelamat, Roh Kudus sebagai pendamping, penolong, dan penghibur. Saudara-saudara, ketika Anda nanti sidi atau malua, di saat Anda mengucapkan, melakukan, mengikuti sidi, Anda harus mengucapkan pengakuan iman rasuli. Itu harus kamu hafal, itu harus kamu jiwai, itu harus kamu renungkan, karena itu merupakan ikrar atau sumpah bagi orang percaya. Bunyi pengakuan iman rasuli orang Kristen adalah: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, dalam pengakuan yang ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Gereja yang kudus dan am menyatakan bahwa gereja itu adalah persekutuan orang-orang kudus, orang-orang percaya, bertemu dengan orang-orang percaya, dan bertemu juga dengan Tuhan Allah. Itu sebabnya perlu gereja itu, gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya, di dalamnya firman Allah diberitakan sebagai firman keselamatan yang menyelamatkan manusia itu dari dosa dan pelanggarannya. Pelajaran yang keempat adalah jumlah keanggotaan Gereja Metodis. Yang disebut keanggotaan kita terdiri dari 2 bagian. Pertama disebut sebagai anggota persiapan, yang kedua disebut sebagai anggota penuh. Sekali lagi, keanggotaan Gereja Metodis terbagi 2 bagian. Yang pertama sebagai anggota persiapan,
yang kedua sebagai anggota penuh. Sebagai anggota persiapan itu dari sejak dia lahir dari kandungan ibunya sampai sebelum dia menyaksikan iman percayanya atau sebelum sidih. Sekali lagi, anggota persiapan itu adalah dihitung mulai dia lahir dari kandungan ibunya sampai sebelum menyaksikan iman percayanya. Lalu yang disebut sebagai anggota penuh adalah ketika dia sudah mengungkapkan iman percaya kepada Allah, Yesus dan Roh Kudus, atau setelah dia sidi melalui katekisasi sidi, pelajaran-pelajaran dasar tentang kekristenan, tentang iman, tentang Alkitab, baru diperhitungkan anggota penuh. Jadi disingkat, anggota penuh itu setelah dia sidi sampai kepada lansia. Setelah dia sidi sampai kepada lansia. Jadi artinya anggota penuh itu dia itu dihitung sebelum mati, dia itu sebagai anggota penuh. Saudara-saudara, yang terakhir yang perlu kamu ketahui pada jam pelajaran sekarang ini adalah ada 6 tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Gereja Metodis Indonesia menurut disiplin Gereja Metodis. Ada 6 tugas dan tanggung jawab anggota Gereja Metodis menurut disiplin Gereja Metodis. Ada tradisi di Gereja Metodis, Alkitab di sebelah kanan, sedangkan disiplin di sebelah kiri. Sekali lagi saya ucapkan, ada tradisi di Gereja Metodis, Alkitab di sebelah kanan, disiplin di sebelah kiri. Ayo ikut Ibu, Alkitab di sebelah kanan, disiplin di sebelah kiri. Sekali lagi, Alkitab di sebelah kanan, disiplin di sebelah kiri. Jadi ini harus kita pahami ketika Alkitab itu berbicara tentang keselamatan, kebenaran, kasih, tetapi ada disiplin merupakan aturan dan peraturan pelayanan Gereja Metodis. Kita masuk kepada 6 tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Gereja Metodis. Pertama, rajin membaca firman Tuhan setiap hari. Rajin membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, ini sebabnya ketika dalam pelajaran dasar Ibu selalu ingatkan anak-anak pelajar CD supaya belajar Alkitab setiap hari, membaca Alkitab secara estafet, karena kita tahu Alkitab itu merupakan dasar kepercayaan, dasar iman, dan Alkitab itu juga adalah suara Allah sendiri kepada manusia. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab anggota Gereja Metodis adalah rajin berdoa setiap hari. Rajin berdoa setiap hari. Rajin itu berarti sering. Setiap hari itu selalu berdoa. Bangun tidur berdoa, mau belajar berdoa, mau bekerja berdoa, mau makan berdoa, mau komunikasi berdoa, mau tidur berdoa, mau menghitung berkat Tuhan juga berdoa. Nah, saudara-saudara, berdoa ini harus merupakan kesukaan bagi setiap orang, karena doa orang benar bila dengan sungguh-sungguh didoakan akan besar kuasanya. Bahkan kita ketahui bahwa segala sesuatunya adalah sejauh doa, dan doa mengubah segala sesuatu, dan segala sesuatunya adalah sejauh doa. Nah, saudara-saudara, kalau sampai sekarang ini masih ada di antara kamu yang masih bingung, yang masih malu, sungkan bila disuruh berdoa, ya untuk sekarang Anda tidak usah malu, tidak usah minder,
tidak usah takut atau gemetar. Karena murid Tuhan Yesus juga pernah tidak tahu berdoa, tetapi mereka meminta supaya Tuhan Yesus mengajari mereka berdoa, yaitu doa Bapa kami. Itu juga saya sudah sering ingatkan kepada saudara supaya saudara bisa menghafal doa Bapa kami. Ada orang berpikir doa itu demikian, tutup mata, tunduk kepala, lipat tangan, berdoa. Nah, saudara-saudara, karena doa itu adalah berbicara dengan Allah, Anda boleh lakukan itu, tetapi Anda boleh lakukan itu ketika Anda menyetir mobil, ketika Anda berjalan, ketika Anda berpacaran, ketika Anda makan. Namanya kita berbicara dengan Allah dalam situasi apapun, di tempat di mana sekalipun, kita bebas berbicara dengan Allah. Nah, oleh karena doa itu merupakan napas kehidupan, ketika Anda bernapas, Anda hidup, maka kerohanian kita, kerohanianmu itu hidup ketika Anda berdoa, memohon kepada Allah. Doa Bapa kami, ayo kita sama-sama mengucapkannya dari hati kita yang terdalam. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sekali lagi kita ucapkan secara serentak, kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Serentak kita mengatakan amin. Nah, saudara-saudara pelajar CD, poin yang ketiga sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai anggota gereja metodis adalah rajin mengikuti setiap kebaktian. Rajin mengikuti setiap kebaktian, apakah itu kebaktian minggu setiap hari Minggu dan kebaktian-kebaktian lainnya seperti kebaktian evangelisasi, pertanggiangan, atau kelompok sel. Nah, kalau kamu punya waktu, ikutilah itu karena di dalamnya ada firman Tuhan dan selalu ada ajaran-ajaran yang benar untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk memperluas wawasan kita tentang firman Tuhan, untuk menambah etika kehidupan orang-orang Metodis atau orang-orang Kristen. Nah, saudara-saudara, tugas dan tanggung jawab sebagai anggota gereja metodis ketika Anda nanti sudah CD menyaksikan iman percayamu kepada Allah, kepada Yesus, kepada Roh Kudus, disiplin kita mengajarkan supaya kamu memberikan 1/10 dari pendapatan kamu, 1/10 dari gaji kamu setelah Anda bekerja, itu milik Tuhan. Ya, 1/10 dari pendapatan kamu, dari gaji kamu, itu milik Tuhan. Firman Tuhan berkata, Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persepuluhan itu kepadaku ke rumah perbendaharaanku, bla bla bla. Aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat hingga berkelimpahan, ya, mencurahkan berkat hingga berkelimpahan. Kita hanya memberikan 1/10, tetapi Tuhan memberikan berkat kepada kita secara berkelimpahan. Yang kelima adalah setia memberikan persembahan lainnya. Setia memberikan persembahan lainnya. Ini bisa dikatakan bila ada yang pembangunan,
mungkin ada persembahan, ada pengumpulan dana. Bahkan di gereja Metodis dia ada dana-dana khusus, misalnya persembahan Natal, persembahan Alders Gate, persembahan Malam Passion, persembahan Jumat Agung, persembahan Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, atau dana parpem, dana misi, dan lain-lain. Kita harus rajin dan setia memberikannya sebagai lambang kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah diberikan banyak berkat, maka kita juga harus memberikannya. Seperti motto John Wesley sebagai pendiri gereja Metodis, carilah sebanyak-banyaknya, simpanlah sebanyak-banyaknya, dan berikanlah sebanyak-banyaknya. Apa motto John Wesley tadi sebagai pendiri gereja Metodis? Carilah sebanyak-banyaknya, simpanlah sebanyak-banyaknya, dan berikanlah sebanyak-banyaknya. Terakhir, tugas dan tanggung jawab anggota gereja Metodis yang keenam adalah berpartisipasi aktif dalam semua pelayanan di jemaat GMI. Berpartisipasi aktif dalam semua pelayanan di jemaat GMI. Artinya Anda sekalipun masih muda, tapi ada yang bisa kamu kerjakan. Apa itu misalnya? Bisa Anda mengambil tugas sebagai penerima tamu, mengucapkan Shalom Bapak-bapak, Shalom Ibu-ibu, Shalom saudara kami. Berita damai itu perlu disampaikan kepada orang tua kita, kepada saudara kita, karena mungkin ketika mereka dari rumah, mereka krisis damai, tetapi masih di pintu gereja atau di gerbang gereja mereka mendengarkan damai dari anak-anak yang muda. Terasa sekali damai itu kembali, ada pemulihan di dalam hati mereka. Nah, yang kedua, mungkin kamu bisa berpartisipasi sebagai penjaga parkir sekalipun, itu pun merupakan pelayanannya. Selanjutnya mungkin Anda bisa ikut menghitung persembahan. Itu hal-hal yang kecil tetapi itu sangat berguna ya. Atau bisa juga di gereja itu memang itu selalu ya ada KOR dari P3MI, Persekutuan Pemuda-Pemudi Metodis Indonesia. Jadi saran ibu, ketika Anda sudah menyaksikan Iman Percaya atau CD nanti, bergabunglah dalam organisasi P3MI. Anda harus aktif dalam kebaktian pemuda-pemudi dan Anda juga harus mengikuti program mereka. Nah, saran saya ketika Anda masuk di organisasi P3MI, bawalah kesejukan di sana dan tunjukkanlah kamu sudah belajar Alkitab dengan baik, belajar etika Metodis dengan baik, belajar tugas dan tanggung jawab sebagai anggota gereja Metodis yang baik. Tentunya kamu yang sudah diberkati, kamu harus menjadi berkat dimanapun saudara berada. Saya pikir itu dulu pelajaran kita pada termin ini. Supaya gampang mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya, sekali lagi tekan like, subscribe, tekan tanda lonceng di channel Minaria Purba, sehingga kalau ada materi lanjutan Anda bisa mengikutinya kembali. Ada 5 pertanyaan yang saya mau berikan kepada saudara-saudara untuk boleh Anda pelajari, untuk boleh saudara kerjakan. Nanti boleh dikirim melalui email kami minaria222@gmail.com. minaria222@gmail.com. Nah, pertanyaan pertama, ada berapa jumlah buku dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Sekali lagi, ada berapa jumlah Alkitab
dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada berapa jumlah keseluruhan nama-nama di kitab Perjanjian Lama dan di kitab Perjanjian Baru? Pertanyaan yang kedua adalah, ada berapa poin hukum Taurat itu, siapa penerimanya, dan di mana diterima? Sekali lagi, ada berapa poin jumlah hukum Taurat itu, siapa penerimanya, dan di mana diterima? Pertanyaan yang ketiga adalah, ada berapa jumlah keanggotaan Gereja Metodis Indonesia? Ada berapa jumlah keanggotaan Gereja Metodis Indonesia? Yang keempat, ada berapa tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Gereja Metodis Indonesia menurut disiplin Gereja Metodis? Ada berapa tugas dan tanggung jawab anggota Gereja Metodis Indonesia? Sebutkan poin yang pertama. Sebutkan poin yang pertama. Pertanyaan terakhir yang harus Anda ketahui sebagai anggota Gereja Metodis adalah, siapa pendiri Gereja Metodis? Siapa pendiri Gereja Metodis? Selamat mengikuti pertemuan pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita. Selalu berdoa, selalu baca Alkitab, bernyanyi sebagai ungkapan perasaan kita, sehingga every day, every time kita selalu happy bersama dengan Tuhan menjalani hari-hari kehidupan kita. Tuhan bersama-sama dengan